Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Jumat 7 November 2025. Pelajaran yang ke-6 di triwulan yang ke-4. Pendalaman. Bacalah tulisan Ellen G. White dengan judul Jatuhnya Kota Yeriko dalam bukunya Alfa dan Omega Jilid 2 halaman 91 sampai 104. Dosa keji yang telah memimpin kehancuran akan berakar pada sifat tamak. Di antara segala dosa inilah yang paling biasa terjadi dan yang paling dianggap remeh. Akan mengakui kesalahannya, tetapi sudah terlambat waktunya, saat mana pengakuan itu dapat menjadi keuntungan bagi dirinya. Ia telah melihat bala tentara Israel kembali dari Ai dengan kekalahan serta kekecewaan, namun demikian ia tidak berani maju ke depan dan mengakui dosanya. Ia telah melihat Yosua dan tua-tua Israel bersujud di atas bumi, di alas bumi dalam kesedihan yang tidak terlukiskan oleh kata-kata. Andai kata ia mengadakan pengakuan pada saat itu, ia akan dapat memberikan bukti adanya pertobatan yang sejati. Tetapi ia tetap berdiam. Ia telah mendengar pengumuman bahwa satu kejahatan besar telah dilakukan dan malahan telah mendengar sifat kejahatan itu disebutkan. Tetapi bibirnya terkatup terus. Kemudian datanglah penyelidikan yang hikmat itu. Betapa jiwanya telah dipenuhi oleh kegentaran apabila ia melihat suku bangsanya dinyatakan, kemudian keluarga dan rumah tangganya. Tetapi ia tetap tidak mengadakan pengakuan sampai jari Allah menunjuk kepada dirinya. Barulah apabila dosanya tidak disembunyikan lagi, ia mengakui apa yang sebenarnya. Betapa seringnya pengakuan serupa diadakan. Ada satu perbedaan yang besar antara mengakui kenyataan-kenyataan setelah semuanya itu dibuktikan dengan pengakuan dosa-dosa yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan Allah saja. Tidak akan mengadakan pengakuan kalau ia tidak berharap bahwa dengan berbuat hal itu akan dapat melepaskan dirinya dari akibat-akibat kejahatannya. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertama, diskusikan implikasi dari perintah ke-10, Keluaran 20 ayat 17, dalam dunia yang didominasi oleh iklan dan konsumerisme. Bagaimanakah kita dapat secara praktis membedakan antara keinginan dan kebutuhan dan mengapa perbedaan itu penting? Pertanyaan untuk diskusi yang kedua, bacalah doa Daniel dalam Daniel 9 ayat 4 sampai 19. Mengapa penting bahwa Daniel dalam mengakui dosa-dosa Israel terus mengatakan bahwa kami yang melakukan semua hal buruk ini, meskipun kita tidak memiliki catatan bahwa Daniel sendiri pernah melakukan kejahatan. Ketiga, pikirkanlah pertanyaan yang ada di akhir pelajaran hari Kamis. Mengapa ketaatan bangsa Israel kepada semua ketetapan dan hukum begitu penting bagi kesaksian mereka? Bagaimanakah prinsip yang sama ini berlaku bagi gereja kita saat ini? Artinya, seberapa efektifkah kesaksian kita jika kita benar-benar mengikuti semua yang telah Allah berikan kepada kita? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi.
Bapa di surga, beri aku jalan sertamu. Kiranya Engkau menuntun setiap langkah kehidupan kami, setiap hari. Kiranya Engkau dapat menuntun kami agar kami dapat selalu memilih Engkau dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami memilih kehendak kami sendiri. Jangan biarkan kami memilih untuk melakukan hal-hal yang kami sukai yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, jikalau kami jatuh, kiranya Engkau tetap menerima kami di saat kami datang kepadamu dengan meminta ampun akan kesalahan yang kami lakukan. Kiranya tangan-Mu dapat terus terbuka bagi kami ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang suci dapat terus menjadi bagian kami semua, agar kami dapat selalu dapat dituntun untuk kembali kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat 7 November 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.